Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Arudian Pratiwi SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas mengenai pengukuran kelelahan kerja dengan subjective feelings of fatigue dari Japan Industrial Fatigue Research Committee atau IFRC guna memenuhi tugas ergonomi saya. Sebelum saya masuk ke ukuran kelelahan kerja, perkenalkan nama saya Siti Fadila Zulfahmi dengan NIM J1A1233193 dari kelas reguler D angkatan 2023. Baik, sebelum saya masuk ke dalam pengukuran dari kelelahan kerja sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelelahan kerja. Nah, kelelahan kerja di sini adalah kondisi penurunan energi yang mempengaruhi aktivitas fisik, mental, dan emosional akibat dari beban kerja berlebihan. Nah, serta kurangnya istirahat atau stres yang terus-menerus. Hal ini ditandai dengan menurunnya motivasi, performansi, dan kewaspadaan yang dapat berujung pada penurunan produktivitas kerja serta peningkatan risiko kecelakaan kerja. Nah, adapun kelelahan kerja ini dapat diukur menggunakan Questionnaire Industrial Fatigue Research Committee atau IFRC. Jadi, kuesioner IFRC ini digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif. Nah, kuesioner ini terdiri dari 30 pertanyaan yang mengukur 3 aspek utama. Yang pertama adalah pelemahan aktivitas, contohnya seperti lelah seluruh badan, ingin berbaring. Kemudian yang kedua yaitu pelemahan motivasi kerja. Yang ketiga yaitu pelemahan fisik. Kemudian yang kedua yaitu penilaian skala Likert. Nah, dia itu kategorinya itu berdasarkan penilaian kelelahan subjektif dengan menggunakan 4 skala Likert. Nah, akan diperoleh skor individu terendah adalah sebesar 30 dan skor individu tertinggi yaitu 120. Nah, jawaban untuk kuesioner IFRC sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat sering dengan diberi nilai 4, kemudian sering dengan diberi nilai 3, kadang-kadang dengan diberi nilai 2, dan yang terakhir tidak pernah dengan diberi nilai 1. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi skor total. Nah, dia itu terbagi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori rendah jika mempunyai total skor dari kuesioner tentang kelelahan 30 sampai dengan 52 dari seluruh pertanyaan yang diajukan. Kemudian kategori sedang jika mempunyai total skor dari kuesioner tentang kelelahan 53 sampai 75 dari seluruh pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu tinggi kategorinya, yaitu jika mempunyai total skor dari kuesioner tentang kelelahan 76 sampai dengan 120 dari seluruh pertanyaan yang diajukan. Nah, berikut itu adalah hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Seperti yang terlihat pada layar, responden saya itu bernama Ibu Almayuni dengan jenis kelamin perempuan, dengan usia 43 tahun, pendidikan terakhirnya adalah S1. Dia sekarang bekerja sebagai seorang guru dengan shift kerja yaitu pagi dan siang, dan lama kerjanya itu adalah 15 tahun. Baik, kita masuk pada pengukuran dari kelelahan kerja yang pertama, yaitu mengenai yang pertama item pelemahan aktivitas. Dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu menyajikan bahwasanya skor pertanyaan untuk item pelemahan aktivitas. Untuk skor nomor pertanyaan nomor 1 itu 2, pertanyaan nomor 2 adalah 2, 3, 2 dan seterusnya sampai nomor 10 dengan total skor dari item pelemahan aktivitas yaitu 15. Kemudian kita masuk pada item pelemahan motivasi kerja dengan pertanyaan itu dia adalah dari pertanyaan nomor 11 sampai dengan nomor 20 dengan total skor dari item pelemahan motivasi kerja itu adalah 15 skor. Kemudian item yang ketiga yaitu pelemahan fisik dengan pertanyaannya adalah nomor 21 sampai dengan nomor 30. Dengan total skor dari item ini atau item pelemahan fisik ini adalah 17. Lalu selanjutnya kita masuk pada interpretasi skor.
yaitu kita akan menghitung skor akhir dari kuesioner dengan menambahkan atau menjumlahkan skor dari pelemahan aktivitas, kemudian pelemahan motivasi kerja dan pelemahan fisik dengan jumlahnya yaitu 15 ditambah 15 ditambah 17. Jadi total akhirnya adalah 47. Jadi interpretasi skor dari individu tersebut adalah rendah. Nah, berdasarkan dari skor tersebut atau interpretasi skor 47 dalam kuesioner Japan Industrial Fatigue Research Committee atau IFRC, dapat disimpulkan bahwa tingkat kelelahan kerja individu tergolong rendah. Nah, individu itu masih mampu menjalankan aktivitas kerja tanpa gangguan yang berarti akibat kelelahan. Namun, tetap diperlukan upaya pencegahan agar kelelahan itu tidak meningkat. Contohnya seperti yang pertama, manajemen waktu kerja, yaitu kita mengatur waktu kerja istirahat dan libur secara seimbang. Yang kedua adalah pada pola hidup sehat. Nah, dengan memperhatikan asupan nutrisi, tidur yang cukup, dan olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kerja ergonomis. Jadi, harus mengurangi faktor penyebab kelelahan seperti kebisingan, pencahayaan buruk, atau posisi kerja tidak nyaman. Jadi kesimpulannya, individu berada di dalam kondisi fisik dan mental yang cukup baik, namun perlu menjaga kondisi tersebut agar tetap produktif dan terhindar dari potensi kelelahan yang lebih berat. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.